Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sampai hari ini keadaan hidup kami baik-baik saja. Artinya kami masih memiliki hidup yang kami bisa jalani tiap-tiap hari. Kami juga yakin dan percaya ketika Tuhan menganugerahkan hidup, mengizinkan kami untuk tetap hidup, berarti ada begitu banyak rencana Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami, yang pasti juga mendatangkan kebaikan. Kami serahkan totally hidup kami dalam tangan. Dan hari ini Kau ada di sini, siap memberkati kami. Kami terima firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam, tegur, hibur, nasihati, dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Dek, kamu nyaman duduk situ? Nyaman? Adiknya? Luar biasa. Tuhan berkati ya. Kalau nggak nyaman masih ada bangku di sini. Nyaman ya? Oke. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam suratan Efesus, pasal yang kelima, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita akan baca bersama-sama Efesus pasalnya yang kelima, ayat 16 dan ayat 17. 1, 2, dan 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Dan kita bisa melihat bahwa waktu-waktu sekarang adalah waktu yang jahat. Siapa di ruangan ini yang bisa mempredict akan terjadi kerusuhan? No. Anda boleh dengan argumen macam-macam, entah itu digerakkan, entah itu by the name of the people, maksud saya rakyat, atau mungkin karena aparat, atau karena situasi kondisi, atau karena anggota legislatif. Saya mau katakan buat Anda, itu a part, bagian. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah menyatakan sesuatu kepada kita. Hanya, saudara, hanya. Di ayat yang ke-17, kita adalah orang-orang yang sometimes tidak memiliki kepekaan untuk itu. Anda lihat di ayat 17, sebab itu janganlah saya dan Anda menjadi bodoh. Banyak orang punya harta, banyak orang punya pekerjaan, punya usaha, punya tabungan, punya segala sesuatu. Tapi seringkali mereka jadi bodoh. Dan contoh bagi kita adalah Raja Salomo. Dia minta hikmat, Tuhan kasih hikmat. Tapi ujung-ujungnya dia jatuh juga di dalam hal yang seperti itu. Dia bodoh. Akhirnya dia menjadi orang yang menyembah berhala kembali. Itu tindakan yang bodoh. Walaupun Anda bilang bahwa saya S3 Pak, bidang saya hubungan internasional. Pak, saya S3 bisnis. Tapi seringkali kita juga dengan iming-iming, dengan saya tidak katakan itu salah, menjadi stupid, dumb. Karena apa? Karena tidak mengerti kehendak Tuhan.
Saya pernah cerita di sini, di reel saya juga sampai hari ini ada ratusan ribu, saya juga nggak sangka itu. Anak saya yang masukkan itu. Beberapa tahun yang lalu dia pernah berjalan dengan seorang yang anaknya kaya raya. Kalau boleh saya katakan konglomerat, salah satu konglomerat di Indonesia. Saya nggak tahu. Tapi tiap Sabtu pasti dia jemput. Yang saya heran, yang jemput itu hanya berpakaian safari gitu. Matthew. Pasti itu Matthew. Kalau nggak Matthew, pasti Matius. Ya, Matthew, are you there? Iya, baju merah lagi. Ya, kelihatan. Dia jalan selalu bilang, Pak, dah. Kalau saya nggak ada di meja makan, ya dia jalan langsung cuma teriak, Pak, gitu. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Amin, saudara. Satu hari saya dapat mimpi, karena saya lihat di jalanan rumah saya di atas itu ada jalanan itu, jadi mobil bisa naik ke atas. Saya lihat hanya satu Land Rover dengan 2-3 orang pakai safari jemput anak saya. Minggu depan 2 minggu saya tanya dong sama dia, kamu mau kemana? Dia bilang, mau makan. Biasa orang kalau sudah agak-agak, maaf nih yang kata Alkitab, tidak mengerti, maka akhirnya ada yang disembunyikan. Dan saya nggak tahu. Sehingga one day saya dapat mimpi jelas. Saya lihat anak saya di situ. Dan ada suara yang berkata kepada saya, iya di atas sini. Kalau saya bohong biar Tuhan hukum saya seberat-beratnya. Dia bilang kepada anakmu, dia tahu apa yang akan mesti dia lakukan. Jadi saya panggil dia, begitu dia mau jalan itu hari Sabtu, saya bilang, sini sebentar, I want to talk to you. Dan dia bilang, what's up? Yeah, God told me yesterday I got a dream. Oh, dia tahu kalau orang tuanya udah mimpi, apalagi saya gitu, dia tahu. Dia berhadapan dengan Tuhan. Dia bilang, ya, what's happened? What's happening? Saya bilang, Tuhan bilang, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan malam itu dia pergi, besok, minggu depan, bulan depan, udah gak pergi lagi, Ustaz. Saya tanya dengan anak saya, loh kok hari Sabtu kamu gak dijemput? Ya Tuhan bilang, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya bilang, what did it mean? Iya, aku berjalan dengan seorang, katakanlah dating, yang tidak seiman dengan aku. Boleh. Terus saya bilang, memang kamu jalan sama siapa? Ya orang yang tidak percaya kepada Yesus. Terus saya bilang, memang dia siapa? Dia sebut. Dia ada Ferrari, Lamborghini, Land Rover. Saya langsung yang namanya orang tua, ya sayang dong. Saya bilang sayang dong. Dia bilang, ya papa gimana Tuhan? Enggak, I'm just kidding. Saudara, jangan kita bodoh. Amin, saudara. Jangan terus bilang, oh nanti kita menangkan dia. Nanti kita dimenangkan. Banyak sekarang yang begitu, banyak. Anda lihat ya, sampai kemana saudara? Sekarang ke ya tanah suci gitu ya. Banyak. They didn't care about Jesus. Oleh sebab itu Tuhan bilang, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Be careful. Sekarang kita lihat bagaimana Jakarta dan daerah sekitarnya diluluh lantahkan. Bahkan tanggal 30 Agustus itu, ya saya tidak ada di sini, tapi
Sampai GSJS saja sampai ditiadakan. Baru hal yang katakanlah permulaan. Saya nggak bilang dia akan berhenti, ya berhenti. Tetapi kalau firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah hari-hari jahat, maka iblis akan memakai cara-cara yang lain. Dia akan menabrakkan, dia akan membenturkan, bahkan sampai timbul korban jiwa. Dan bagaimana dengan 2 hari yang lalu, pagi-pagi saya baca tentang megatrust sudah menghampiri, dan itu bukan menjadi satu ketakutan, tapi itu sudah menjadi kenyataan. Ada 2 hal yang sangat penting, yang harusnya saya dan Anda mengerti, harusnya lebih banyak lagi mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana saya dan Anda bisa mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana saya dan Anda harus hidup di hadapan Tuhan? Bagaimana kita bisa memaknai satu chaos, ya, satu kerusuhan pada saat itu. Dan jumlah korban tewas kalau tidak salah 7-8 orang. Dan saya tahu persis, bukan manusianya tapi iblisnya itu. Dia bekerja secara masif. Dan saya sudah melihat gitu, wah, kalau saya dan Anda kurang-kurang di dalam Tuhan, maka yang terjadi adalah kita menjadi Kristen yang bodoh. Alkitab yang bilang, bukan saya bilang. Karena sudah diperingatkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari jahat. So, stop arguing about God and His work. Berhenti sudah. Sudah, don't argue. Masuk ke dalam satu pertikaian hanya cuma karena organisasi gereja, hanya karena beda gereja, beda ajaran. Stop it. Kalau dia tidak mau stop, biar kita yang stop. Supaya kita menjadi orang-orang bukan yang bodoh, tapi orang-orang yang berhikmat di hadapan Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana saya dan Anda hidup dan memaknai apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kelima ayat 16 dan ayat 17. Dan hari Sabtu, ya, teman saya telepon, banyak pengusaha, bahkan hamba Tuhan telepon. Dan mereka bilang, Pak, apa yang terjadi? Saya tanya, you ada di mana? Saya sudah dalam antrian yang cukup panjang di Bandara Soekarno-Hatta. Saya bilang, you mau kemana? Ada yang pergi ke Australia, ada yang pergi ke Singapura, ada yang pergi ke Malaysia, ada yang pergi ke Hong Kong, Macau. Dan mereka bilang, aduh Pak, nggak aman. Memang kalau sudah terjadi seperti itu, nih rahasia antara kita berdua. Maka yang akan diserang hanya 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Chinese, etnis Chinese. Setuju? Ya, itu yang akan diserang. Dan yang kedua tentunya orang Kristen. Ya, oleh sebab itu kita harus makin dekat dengan Tuhan. Makin mengandalkan Tuhan. Jangan Anda abaikan itu ibadah. Mari bersama-sama. Ketika Alkitab katakan, karena hari-hari ini adalah jahat, berarti saya dan Anda harus mengisi hari-hari itu dengan baik. Amin, saudara. Entah mendengarkan firman, baca firman, berdoa. Stop untuk masuk di dalam kedagingan yang berlebihan. Saya yakin bahwa Tuhan kita baik, Dia beri kesempatan kepada kita. Betul apa betul? Ada waktunya juga, Dia berikan kesempatan. Buktinya Dia berhenti. Seorang hamba Tuhan, seorang pengusaha juga ketika bertemu dengan saya minggu lalu. Dia tanya, Pak Pendeta, ini akan mau kemana ini? Saya bilang, udahlah, pasti masih ada Tuhan. Amin. Masih ada Tuhan. Masih Mall of Indonesia khususnya Flix itu masih dipakai jadi rumah Tuhan. Dia akan bela. Dia akan sertai kita. Saya selalu kalau kata-kata begitu suka bergetar gitu di hati saya. Dan saya yakin, percaya, selama puluhan tahun saya tinggal, saya tidak pernah lihat Tuhan meninggalkan saya. Yang ada adalah kita selalu suka terlena dan meninggalkan Tuhan. Ayo, masukkan dalam hatimu. Don't ever leave God. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya di jam 4, jam 5 sore, Anda datang ke tempat ini, ya, saya mengatasnamakan Tuhan. Dia bangga lihat saudara. Dia melihat Anda senang. Dia melihat saya masih melayani, puji Tuhan.
Dan teman-teman saya masih bilang, Pak, Bapak nggak pergi ke luar negeri. Ada keinginan, cuman memang duitnya nggak ada. Untuk beli tiket berhari-hari. Tapi confirm di hati saya mau pergi juga kemana. Gini, saya melayani Tuhan di sini. Saya lahir sebagai orang Indonesia. Saya dapat pekerjaan berkat Tuhan di Indonesia. Jadi Tuhan bilang di hati saya, mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan. Buat apa saya takut kepada pribadi yang hanya bisa membunuh tubuh saya dan Anda. Tapi takutlah, kata Kristus, yang kepada pribadi yang mampu bukan hanya membunuh tubuhmu, tetapi membinasakan jiwamu dalam neraka. Kalau hari ini kita mendapatkan tantangan hari-hari jahat, ingatkan ini, masih ada Tuhan. Tuhan masih bisa memberikan kesempatan kepada kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya cinta Indonesia, saudara, ya. Oleh sebab itu, mari kita lihat di dalam satu perikop yang terkenal, yaitu Matius pasal yang ke-28, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari, dalam 15-20 menit ke depan kita akan diberkati oleh firman Tuhan. 1, 2, dan 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat itu mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. On the other hand, on the other side, kita bisa melihat bahwa ada firman yang mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Amin, saudara. Di ayat tadi dikatakan bahwa hari-hari ini adalah hari jahat. It's okay, jahat it's okay. As long as selama Tuhan menyertai kita. Itu yang penting. Amin, saudara. Selama saya disertai oleh Tuhan, maka hidup saya aman. Selama Anda disertai oleh Tuhan, maka hidupmu aman. Oke, inti khotbah saya. Kenapa terjadi satu chaos pada saat itu? Yang pertama, kita perhatikan di sini ayat yang ke-16 katakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus memberitahu kepada mereka, dan jumlahnya 11, nanti akan ditambah satu orang yaitu Matias untuk menggantikan Yudas. Tapi Yesus tahu bahwa yang dihadapi adalah manusia yang punya juga keterbatasan dan kekurangan. Betul? Karena dilanjutkan dengan kata begini, ketika malaikat itu ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Loh, he's normal sometimes. Ini kadang-kadang keterbatasan, kadang-kadang kekurangan kita. Kadang-kadang ketidakmampuan kita sama yang dihadapi oleh murid-murid pada saat itu. Jadi kita bisa melihat juga apa yang terjadi pada saat itu bicara tentang humanity, kemanusiaan. Nah, ini yang kadang di dalam kehidupan kita suka lupa dengan hal ini. Memanusiakan manusia gitu. Anda lihat apa yang terjadi kemarin, ya kan? Dapat kenaikan gaji, sorry to say, ya. Apa yang dilakukan? Ya, joget kanan, joget kiri gitu. Kadang kan masih banyak orang yang susah. Sekarang mereka mendapatkan gaji, katakanlah itu anggota DPR, puluhan juta, tetap digugat oleh rakyat. Dia bilang enggak, masih berlebihan. Kenapa? It's talking about human. We are not talking about animals. We are talking about human. Manusia. Saya dan Anda juga harus di hari-hari yang jahat itu bisa melihat manusia itu sendiri sesama itu seperti Yesus melihat umatnya gitu.
Ada contoh yang menarik. Di hadapan saya itu ada tukang kue itu. Kok, Cik, itu langganan mama saya. Dari, ada kali 15 tahun, ada kok? Lebih. Mama saya selalu gitu, yuk kalau mau Natal, yuk kita ke Paseban, dia ada di Paseban. Saya bilang ngapain? Enggak ke langganannya mama. Padahal udah modern gitu saudara. Kita bisa beli kue itu di tempat-tempat lain yang modern katakan gitu. Tapi mama saya sudah ada di sorga suka bilang, enggak, mama udah biasa sama si engkau sama si Inci. Saya nih suka bilang, ya udah lama, ya kan, di situ juga parkir susah. Suka diusir-usir. Udah mah kita ke tempat lagi, ke department store, kayak ke mall. Enggak, biar aja ke sana. Tuhan, Roh Kudus bilang, ini hari baik, hari Natal. Yuk, temani mama ke sana. Udah ngikut deh saya. Kalau yang sudah minta mama saya, udah. Bagi saya udah Tuhan Yesus itu. Jadi, iya nih. Walaupun saya bilang sama adik-adik saya, istri saya, aduh, tempat itu, aduh masuk lagi. Tapi mama saya bilang, kenapa ada masalah dengan kamu? Kadang-kadang kalau dia sudah masuk ke kedalaman, dia suka bilang gini, mereka kan juga manusia. Itu yang membuat saya, ya. Saya seringkali kesal dengan pembantu, tapi karena diajar sedemikian rupa. Kalau kamu marah sama pembantu, jangan marah-marah berlebihan. Mereka tuh manusia. Jadi jangan keluar kata kotor. Goblok sih lo, tolol, dongok lo. Kan suka begitu tuh. Yang ketawa kayaknya begitu tuh. Suka. Istri saya aja saya suka bilang, "Ma, jangan. Kenapa sih dia salah kok?" Dia suka debat sama saya. Di dapur, di kamar, saya dikasih tahu. Benar dikasih tahu. Tapi dengan kata-kata yang manusiawi. Ya aku kan gak katain dia. Oke. Kadang-kadang dengan gerakan badan, kadang-kadang dengan muka, kita sudah tidak memanusiakan manusia lagi. Yang sampai saya lihat tangannya gemeter. Terus, ya tangannya situ. Ini kenapa dipotong apa lagi? Kan saya minta potong. Saya suka dengarnya gitu. Sorry. Kadang-kadang kalau dia lewat, saya kasih penghiburan dengan kata-kata, saya tidak mau berpihak. Ya saya cuma bilang, Mbak, bisa nggak tolong bikinin saya kopi lagi? Padahal udah kopi udah satu. Dan dia kayak rasanya, bisa. Nanti kalau sudah dia bikin lagi gitu, saya bilang, kopi kamu enak banget. Padahal sih biasanya. I'm telling you true, namanya kopi, ya biasa aja. Saya cuma bilang kopinya. Saya ingat mama saya, kalau pembantu pecahin piring, gelas gitu, pecah, prak. Adik saya tuh lagi duduk di situ tuh, suka lihat-lihat, hati-hati, kayak mau dimakan gitu. Mama saya bilang, apa? Ada apa? Ini pecah. Mama saya suka, ya. Kamu tahu enggak? Itu kadang-kadang bahasanya itu memanusiakan manusia. Tahu apa? Itu kalau ada sesuatu yang pecah, itu artinya kita beruntung. Beruntung apa pecah? Apalagi mahal. Artinya Tuhan akan mengganti dengan yang baru. Ya di mana-mana juga orang tahu lah. Nanti kita yang beli. Justru itu berkatnya dari Tuhan, Tuhan akan berikan yang baru buat kita. Keren. Jadi kadang-kadang saya bilang kalau udah sopir udah hancurkan mobil saya, aduh Tuhan Yesus. Udah mengok depan, mengok kanan, terus saya lihat, aduh, ini kan saya baru 2 minggu yang lalu ibu beresin semua. Nggak lihat Pak, ya lihat dong. Kan punya mata, ya namanya orang punya mata kadang-kadang nggak lihat Pak, ya udahlah ya. Dia udah ngaku begitu, Tuhan biar begini, kalau saya salah saya dihukum Tuhan, tapi kalau dia yang salah biar Tuhan hukum dia. Maka terjadilah sesuatu gitu. Ya. Ada aja sialnya dia. Kadang-kadang lagi
bagus-bagus, enak-enak gitu, tiba-tiba ribut dengan istrinya sampai hampir mau cerai gitu. Dan dia minta tolong sama istri saya diusir oleh istri saya, sampai diusir sama istri. Saya mau katakan buat Anda, kalau kita memanusiakan manusia, kadang-kadang kita lihat orang-orang yang hidupnya jauh di bawah standar, kita bisa hina, saudara. Ya. Kadang kemarin saya dengan istri saya iseng, hari apa itu kita nonton film tuh, ya, sama dua anak saya dan adik saya. Saudara tahu, begitu mau bayar karcisnya di sini, tapi bukan di sini, tapi yang lebih kecil. Terus kita lagi, terus saya bilang, Pak, Bu, mau duduk di mana? Terus saya lihat yang udah diisi mana ya? Nggak ada, Pak, kosong semua. Lu, nggak ada satu orang pun. Hah? Terus dia bilang, iya Pak, nggak ada nih, nggak tahu nih orang nggak mau nonton. Karena filmnya udah agak lama ya, sebelum Jackie Chan ya, dan sebelum juga Conjuring. Ada satu film yang nggak ada satupun orang. Kita ada anak saya bilang, yuk kita makan apa kayak gini. Tapi saya lihat itu penjual karcisnya, kesian gue. Dia lihatnya kayak berharap-harap gitu, berharap.com gitu sampai. Jadi nggak Pak, saya tahu nih, pasti kalau sepi gitu, pasti juga bonusnya berkurang. Langsung saya bilang, jadi di mana Pak duduknya? Jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Kita lagi nonton film, atau dicolek dari belakang kan gitu. Akhirnya kita nonton berlima, lucu loh. Nggak ada lagi orang, nggak ada. Cuman kita berlima lihat-lihatan aja gitu ya. Kayaknya kita mau bilang, udah nggak usah pakai itu ekstra-ekstra, udah langsung aja filmnya gitu. Tapi kita duduk, sepi banget. Lagi kerusuhan itu dalam hati saya, tapi saya lihat itu orang, saya bilang, Mas gimana kabar Mas? Kadang jangan teguran begitu nih, baik Pak, ya, cuman sepi aja, ya saya juga tahu ya, you sepi, saya juga sepi nih, saya juga tinggal pulang aja gitu. Tapi kalau saya lihat dia kasihan, kadang-kadang kalau kita di WC juga kasihan lihat orang-orang seperti itu, betul nggak? Kadang-kadang orang lagi ambil pemulung di jalanan. Kadang saya udah mau masuk ngopi gitu, terus saya lihat dia, aduh kayak rotu ambil, kasihan ya, kasihan. Terus saya balik lagi, halo John, saya kan suka bercanda. John, apa kabar John? Langsung dia bilang, nama saya bukan John Pak. Iya siapa namanya? Saya Muldila Pak. Oh apa kabar Mul? Baik Pak, udah berapa lama kamu di sini? Ambil cari-cari uang receh gitu loh, ya kan? Tangan kita jago cari uang receh gitu. Kayak orang buta baca braille gitu. Ini juga sama, lagi nyari. Terus Tuhan bilang begini, ada masalah buat lo kalau lo kasih yang paling besar. Oh Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berbelas kasihan lah, udah haleluya. Tuhan kenapa sih kalau saya perkara begini Tuhan selalu ikut campur? Tuhan bilang, he's human too. Gitu saya lihat, coba lihat hidupmu. Iya, coba lihat dia. Iya, kasihan. Saya tanya, padahal pertanyaan yang sederhana yang selalu dijawabnya nanti akan menyusahkan saya. Udah makan Mas? Belum Pak, belum. Oh kan? Belum Pak. Oh iya udah waktu makan ya. Iya Pak, tapi yang satu nggak masuk jadi saya ganti. Kasihan. Jadi saya bilang kalau kasih 1.000, 2.000 nggak layak. 10.000 juga kayaknya gitu. Ya udah tarik, yang ketarik 50.000 sama 100.000 kadang. Saya mau masukin lagi, mata dia udah lihat saya gitu. Saya malu juga, siapa tahu dia kenal saya gitu kan. Terus tiba-tiba saya, ini buat kamu makan. Tuh mukanya berubah. Astagfirullah Pak. Ya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Saya bilang, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Pak orang gereja ya? Iya. Ya ampun Pak. Orang Kristen baik-baik ya Pak. Enggak juga sih, banyak yang jahat juga sih. Pak terima kasih Bapak tahu saya belum makan, anak saya sakit. Aduh. Dalam hati saya mau jalan lagi nih Tuhan. Kenapa saya harus dengar peristiwa-peristiwa yang begini? Kemarin hari Minggu, 2 minggu yang lalu ya Ma. Saya baru keluar dari Alam Sutra, masuk di ruang VIP, tiba-tiba seorang bapak datang. Pak Johan, boleh saya ngomong, pintu udah ditutup.
Dan di VIP bilang, enggak Pak Yohan mau istirahat. Kan masuk di kebaktian yang keempat. Terus saya bilang, Pak enggak apa-apa dia. Kesian di kaca begitu, Ustaz. Kayak mau dimasuk di ruangan gas gitu. Terus mati gitu. Kan suka ada di film-film gitu. Ambil berharap banget gitu. Pak Yohan. Itu suara di sebelah kiri bilang, masalah. Ini pasti masalah. Tapi sebelah kanan bilang, memanusiakan manusia. Terus, iya bos ada apa? Pak Johan, nggak cuma mau tanya, Pak Johan bisa datang ya, mau nggak diundang di ibadah kami? Ibadah apa Pak? Itu Pak, orang buta semua. Terus saya bilang, oh kalau gitu dia nggak bisa lihat saya, cuma saya bisa lihat. Ya gitulah Pak, kira-kira Pak. Ada berapa orang, 100 lebih Pak datangnya Pak, datangnya Pak. Terus saya tanya, kapan minggu depan ini Pak, hari Senin? Oke. Nanti lihat dulu jadwal. Istri saya lihat jadwal gini. Hari Minggu kita ada di Bandung, kita mau nginep sampai hari Senin. Mukanya langsung set. Kayak denger emas naik tinggi gitu. Ya nggak bisa ya Pak. Ya ini cuma setahun 2 kali. Wah naik lagi gitu. Setahun 2 kali. Yang satu apa? Pasti Natal Pak. Yang kedua ini 17 Agustus. Kami selalu bikin 17 Agustus. Kebangsaan Pak, kami bangga. Kami mau latih nih orang-orang. Jadi undang hamba Tuhan. Ini maaf. Suka banyak gak mau Pak. Saya tadi mau bilang, saya juga gak mau sebenarnya. Saya lihat dia lagi. Terus saya bilang, coba lihat Ma. Iya berarti kita nggak nginep. Ini kan hotel kita udah dikasih gini. Lihat Bandung hotel dingin, lihat dia panas banget. Saya nggak mau munafik. Gue hamba Tuhan. Di tengah tuh kayak saya lihat Tuhan gede banget lagi liatin saya gitu. Saya Tuhan. Percuma juga saya khotbah di situ Tuhan. Ya kenapa kata Tuhan? Mereka nggak lihat saya. Tuhan. Saya kirim roh aja gitu. Tuhan ya. Terus saya bilang, Ma, udahlah kita pulang deh. Habis ibadah di Bandung, pulang deh langsung. Istri saya bilang, kamu mau? Ya udahlah. Saya lihat dia sampai begini. Ya Pak ya. Pak ya. Saya bilang, setuju. Wah, gitu. Oh, dia peluk saya, Pak Yohan. Oh, haleluya. Pak Yohan, terima kasih Pak Yohan. Iya. Pak, terima kasih. Ya udah. Aduh. Terus begitu selesai, ya Pak ya, saya tunggu ya Pak ya. Mulai jam berapa? Saya bilang, firman gampang, jam 1. Begitu saya bilang, oke Pak, kalau bisa datang jam 11 Pak. Tuh kan lo kelewatan lo kadang-kadang. Ya. Gue baik, lo tambah begitu. Akhirnya udah kita datang. Kita duduk, ternyata makan dulu. Rupanya di restoran, ada 100 orang lebih. Terus saya iseng dalam hati saya, salah saya Tuhan. Nyata orang ini orang diberkati, gitu loh. Saya lihat di sebelah round table kosong. Saya punya round table cuma diisi 4 dia, terus temennya, saudaranya 1, terus 1 lagi 3 dengan istri saya, terus dengan adik saya. Jadi cuma 5 ber-6, masih ada 4. Saya tanya, ini free Pak makanannya? Bayar Pak Johan. Oh, kalau yang itu bagaimana jadi kosong? Itu juga teman-teman saya pengusaha Pak, tiap tahun saya undangin. Terus selalu nggak ada yang datang. Aduh. Jadi makanan yang sudah disediakan, ya tanggungan saya Pak. Oke, saya mau tanya, Bapak kerja di mana? Enggak kerja Pak. Dulu di mana Bapak? Udah mulai kesel ya. Dalam hati saya, aduh udah nggak kerja 100 orang lagi lo tanggung. Terus saya tanya, terus dulu Bapak kerja di mana? Dia bilang dulu saya itu Pak, jadi kontraktor properti Pak. Terus akhirnya saya udah pensiun Pak, udahlah. Terus ini makanan siapa yang bayar? Nggak ada Pak. Terus siapa yang bayar? Ya udahlah Pak, ya udah berkat Tuhan. Saya nggak tahu dari mana. Mungkin dia mau ngomong itu Bapak jangan desak terus saya. Mungkin saya juga lagi mikir siapa yang mau bayar gitu. Jadi Bapak adakan ini kenapa inisiatif udah dari roh Tuhan aja Pak, dari dulu udah bertahun-tahun. Waduh. Jadi ini 2 table jadi berapa? 1 table 2,5 juta. 2 table jadi berapa? 5 juta. Aduh. Itu roh masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, begitu berputar-putar.
Saya bilang mau apa? Tuhan bilang udah gampang, bayar aja udah selesai. Saya baru dapat 7,5 juta saudara, dari hari Minggu itu. Dari Bandung bawa-bawa 7,5 juta untuk bayar kartu kredit. Itu kayak dipotong sama Tuhan, disunat loh. Nyeng. Tapi Tuhan bilang begini buat saya, memanusiakan manusia. Aduh, saya lihat itu orang pakai kacamata semua, 80% pakai kacamata, tapi lihatnya ke bawah. Saya pikir ngapain dia? Terus tiba-tiba orang itu bilang, kadang-kadang mengikuti gaya Stevie Wonder. Oh, dalam hati saya, emang udah lihat ya Stevie Wonder? Enggak Pak, cuma denger aja. I just call to say I love you. Kalau nyanyi juga luar biasa sudah. Oh, kau saudaraku kau. Kadang-kadang mau ketawa juga nggak enak. Habis dia tunjuk kau itu tembok. Saudaraku kau. Tadi saya mau rapiin, tapi 100 orang udah. Saya lihat, aduh. Dan Tuhan bilang begini, saya kalau mati lampu di atas, baru 2 menit tahu cerewetnya setengah mati. Bangun langsung, mah. Iya, nyalin lampu, baterai, duh, nggak enak, itu apa buka apa namanya hordeng. Baru 2 menitnya. Mereka seumur hidup. Masa kau nggak mau aku berikan penglihatan, cuman tukar 5 juta. Mau. Terus saya bilang, Pak, ini 5 juta saya bayar. Langsung bayar tuh kontan. Istri saya, oh iya ya buat bayar kredit. Ya udah kasih 5 juta. Terus 2 juta saya taruh aja. Jangan dia lihat, nanti taruh aja. Udah nih, begitu selesai, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Yohan Numoin. Nyata kenal semua. Saya tanya, yuk kenal saya. Suka nonton. Suka dengar aja. Dari mana tadi? Dari handphone. Wih keren. Nangis. Ya Tuhan. Terus ditanya, ayo mau game dulu atau mau dengar khotbah? Dengar khotbah dong. Kasihan. Langsung saya bilang, aduh Tuhan saya salah, saya dosa, ampuni saya Tuhan, saya mau. Saya khotbah aja, aduh rame. Amin. Kadang saya belum bilang amin gak kayak saudara. Saya belum bilang amin, dia udah amin. Saudara kan harus saya gini dulu, amin, saudara baru amin, kan gitu. Saya lihat luar biasa. Akhirnya itu roh datang lagi ke saya. Saya pikir dia udah pergi dari restoran itu, dia datang lagi. Saya bilang, Anda nikmati makanan, amin. Oh nanti akan Natal ya. Iya, kapan? 26, 27 gitu. Oh iya puji Tuhan, di restoran ini iya. Gitu. Saya tanya sama di belakang saya itu kan koordinator, di sini lagi Pak, iya gitu. Itu roh datang lagi, karena kau sudah tanya Natal, bayar Natalnya. Saya mau lari aja loh saudara. Saya mau suruh siapa kayak yang khotbah. Tiba-tiba saya ngomong, ya kalau Natal ini, tapi kan pikir masih jauh. Anda boleh makan bawa keluarga Anda ya. Saya bayar 10 juta ya buat, aduh saudara itu namanya berdiri. Kacamatanya dibuka. Saya lihat luar biasa. Itu saya baru kasih 10 juta sampai berdiri begini. Gimana kalau saya kasih 1 miliar? Ngesot ya. Saya bilang luar biasa. Begitu selesai nggak usah lama-lama. Kalau khotbah depan mereka gitu nggak usah lama-lama. 10-15 menit yang penting kayak Fred aja udah gitu. Begitu selesai amin. Ya sampai ketemu istri saya. Kadang-kadang suka lupa diri. Adik saya gitu. Istri kamu kasih dasi apa? Dia oh iya gue lupa. Saya tutup firman Tuhan, pesan yang khusus. Ketika itu sudah naik tinggi, maka yang terjadi adalah kerusuhan. Tapi kalau kita pelihara dengan baik, humanity itu, maka yang terjadi adalah kasih yang dilimpahkan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.